Speedboat yang membawa rombongan pasangan calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, meledak dan terbakar pada Sabtu 12 Oktober 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada hari ini resmi memberikan medali kehormatan, keamanan, dan keselamatan publik serta warga kehormatan Brimob bagi Presiden Joko Widodo. Melalui kegiatan silaturahmi, Kapolres Kebumen bersama MUI Kebumen dan tokoh agama Kabupaten Kebumen berkolaborasi untuk menyukseskan Pilkada 2024. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 14 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama, pemirsa, speedboat yang membawa rombongan pasangan calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, meledak dan terbakar pada Sabtu 12 Oktober 2024. Insiden yang menimpa rombongan Benny Laos Sabrin Sehe ini terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Handoyo menyampaikan, rombongan sejatinya hendak bertandang ke Desa Kawalo untuk berkampanye. Namun belum sempat bertolak dari pelabuhan, speedboat tiba-tiba meledak dan terbakar. Speedboat Bela 72 meledak dan terbakar diduga ketika sedang melakukan pengisian BBM dalam keadaan mesin kapal sedang menyala. Sebelum insiden, Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajudin bersama Kasidokes merapat ke speedboat untuk mengecek aktivitas paslon. Mereka mengingatkan untuk berhati-hati sebab pengisian BBM dilakukan dalam kondisi mesin kapal, kompor listrik, AC, dan genset speedboat menyala. Selang sekitar 5 menit, Wakapolres dan Kasidokes beranjak, terjadi ledakan diikuti kobaran api. Dilaporkan korban tewas ledakan speedboat sebanyak 6 orang dan ke-6 korban yakni Benny Laos, anggota DPRD Maluku Esther Tantri, Ketua DPW PPP Malut Mubin Awahid, anggota Polres Kepulauan Sula Bribka Hamdani Buamonabot yang merupakan ajudan Benny Laos dan operator speedboat. Sementara 28 penumpang lainnya masih dirawat di rumah sakit. Jenazah Benny Laos, calon Gubernur Maluku Utara, saat ini telah diterbangkan menuju Jakarta melalui Luwuk, Sulawesi Tengah pada Minggu 13 Oktober lalu. Menuju Luwuk, Sulawesi Tengah menggunakan helikopter milik polisi dengan kode penerbangan P3203. Jenazah Benny rencananya akan disemayamkan di rumah duka dan krematorium Sentosa di Jakarta Pusat. Beralih ke informasi berikutnya, Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari menyambut kedatangan jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos di Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah.
Jenazah tiba di bandara dengan menggunakan helikopter Polda Sulteng dengan nomor penerbangan P3203 dari Taliabo. Kasih Humas Polres Banggai, Ibtu Al-Amin S. Muda menjelaskan selain jenazah, helikopter juga membawa istri Beni Laos beserta Kepala Rumkit Polda Sulteng, AKBP Dr. Judi Dermawan. Jenazah kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta menggunakan pesawat charter. Kapolres Banggai menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga Beni Laos serta apresiasi kepada semua pihak yang dengan cepat membantu prosesi pemberangkatan almarhum. Sebelumnya, Beni Laos meninggal dunia usai insiden ledakan speedboat di Pelabuhan Regional Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 13 Oktober lalu. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar jam 11.25 WITA telah tiba helikopter Polri Polda Sulawesi Tengah dari penerbangan Taliabo dengan membawa jenazah almarhum Beni Laos yang mengalami kecelakaan speedboat di Pelabuhan Bobong, Taliabo. Turut hadir dalam penjemputan Bapak Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Bilangkari, Wakapolres Banggai, Kabakop, serta Direktur Rumah Sakit Daerah Luhuk. Selanjutnya, jenazah almarhum Beni Laos diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat jet charteran pada jam 13.00 dengan didampingi oleh Komjen Pol Purnawirawan Nana Sujana, Shirley Joanda, istri dari almarhum, serta rombongan. Pesawat dari Luhuk berangkat jam 13.00 dengan tujuan Jakarta Halim Perdana Kusuma. Kita ke informasi lainnya, 5 orang pelaku penipuan melalui jaringan online yang dikendalikan dari dalam lapas kelas 1 Madiun berhasil diungkap Polres Ngawi, Polda Jatim. Berkat sinergitas antara Polres Ngawi dengan pihak lapas kelas 1 Madiun, terungkap tindak pidana kejahatan penipuan online yang dikendalikan oleh jaringan di dalam lapas kelas 1 Madiun. Salah satu pelaku dari sindikat dalam lapas adalah sebagai penggagas dari penipuan online yang mengorganisir dan membagi tugas dengan mencari korban dengan cara masuk ke dalam grup WhatsApp, grup info muatan truk dengan berpura-pura memiliki bisnis ekspedisi jasa pengiriman. Dan 13 orang saksi telah diperiksa unit Reskrim Polres Ngawi beserta barang bukti yang diamankan berupa 5 buah handphone dari para pelaku, 4 buah handphone dari saksi, 1 unit truk canter warna kuning dan 158 sak cabai kering. 5 orang tersangka tersebut seluruhnya merupakan seorang residivis kasus narkoba yang saat ini masih berstatus sebagai warga binaan di dalam lapas kelas 1 Madiun. Pesta demokrasi berikutnya yaitu pemilihan kepala daerah. Sementara itu, Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tersangka menggunakan mobil yang telah dimodifikasi untuk menimbun ratusan liter BBM bersubsidi yang kemudian dijual kembali secara eceran. Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi berhasil diungkap jajaran Polres Kebumen. Seorang pemuda inisial MAN, warga Kecamatan Prembun, Kebumen, telah dijadikan tersangka dalam kasus ini. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Wakapolres Kebumen Kompol Muhammad Nurholis saat jumpa pers mengungkapkan tersangka diamankan unit Tipit Per Satreskrim Polres Kebumen saat melakukan pemantauan SPBU. Tersangka diketahui mengisi BBM di sebuah SPBU dengan menggunakan kendaraan minibus yang telah dimodifikasi tangki tambahan yang mampu menampung 156 liter. Tersangka kemudian menjual kembali BBM subsidi secara eceran di rumah. Polisi juga mengamankan barang bukti 7 jerigen dan BBM bersubsidi sebanyak kurang lebih 257 liter beserta mobil yang telah dimodifikasi. Dalam sehari, tersangka diketahui dapat membeli 6 kali BBM bersubsidi di wilayah Kebumen. Untuk mendapatkan BBM bersubsidi, tersangka membeli barcode dari seseorang secara online. Hal ini dilakukan agar tersangka bisa membeli BBM lebih banyak dari ketentuan yang berlaku.
Jadi di depan kita ini adalah selaku tersangka ya. Dia pemilik mobil yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut. Jadi saudara Maniso ini selaku pemilik mobil yang mobilnya itu dimodifikasi untuk mengangkut bahan bakar minyak yang diambil dari BBM ya? Iya, BBM dari SPBU. Tapi saat itu beliau menyuruh orang drivernya. Dan kemudian saat itu dari pengembangan dari tim kami yang ditangkap adalah drivernya terus bahwa dia hanya sebuah suruhan, yang menyuruh adalah saudara Maniso ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur mengamankan laki-laki yang melakukan tindakan asusila dengan sengaja di muka umum yang meresahkan masyarakat. Hari Selasa, tanggal 30 Juli. Setelah 3 orang saksi diperiksa oleh Satuan Fungsi Reskrim Polres Ngawi, selanjutnya pemuda yang berinisial T, 18 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan terjadinya tindak pidana tersebut yakni pelaku melakukan pelecehan kepada korban yang terjadi pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Saat itu korban sedang mengendarai motor di Jalan Raya Dadapan Soko, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tindak senonoh kepada korban, sehingga korban terkejut dan hampir terjatuh, dan pelaku kabur. Kronologisnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Juli sekitar 2024 sekira pukul 07.10 waktu Indonesia Barat, korban mengendarai motor menuju ke desa Dadapan. Pada saat yang sama, pelaku mengunduki korban dari arah belakang dan memepet korban secara sejajar di sebelah kanan. Kemudian pelaku dengan sengaja melakukan pelecehan kepada korban dengan tangan kirinya. Jadi dia di sebelah kanan, kemudian melakukan pelecehan dengan tangan kiri. Sebanyak 2 kali. Nah, ini sehingga korban itu terkejut dan hampir terjatuh. Setelah itu kemudian pelaku melarikan diri atau kabur ke arah desa Dadapan. Ini diancam pidana atau pasal yang kita terapkan yaitu pasal 289 dan atau 281 KUHP, yaitu perbuatan cabul dan atau barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum, diancam pidana paling lama 2 tahun 4 bulan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada hari ini resmi memberikan medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik serta warga kehormatan Brimob bagi Presiden Joko Widodo. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan saja berikut ini.